Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan di video ini kita akan membahas alasan Allah menciptakan kita. Tapi sebelum kita mulai, sempatkanlah menulis salawat Nabi di kolom komentar, agar siapapun yang membacanya, kita akan mendapat pahala pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Apa tujuan Allah sebenarnya menciptakan kita? Pertanyaan ini sudah berabad-abad mengganggu hati manusia. Kenapa Allah menciptakan kita? Apakah hanya untuk menderita, bekerja keras, lalu mati? Jika Allah Maha Kaya dan Maha Sempurna, kenapa Ia merasa perlu menciptakan manusia yang lemah dan sering membangkang? Jawabannya tidak sederhana. Tapi Islam telah memberikan penjelasan yang sangat dalam dan menyentuh. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ini adalah jawaban utama dan paling jujur dari tujuan penciptaan. Bukan untuk duniawi, bukan untuk hiburan, bukan untuk mencari eksistensi, tapi untuk ibadah. Kata ibadah di sini bukan hanya salat dan puasa, melainkan seluruh ketaatan yang berasal dari kesadaran penuh bahwa kita hanyalah hamba. Namun, ibadah bukan sekadar formalitas. Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, padahal bisa saja Dia menciptakan makhluk yang selalu tunduk seperti malaikat. Tapi tidak. Kita diberi pilihan untuk taat atau durhaka. Disitulah letak keagungan manusia, ketika seseorang memilih untuk mencintai Tuhannya, padahal ia bisa saja berpaling. Pilihan itulah yang membuat ibadah kita menjadi bernilai. Bahkan, para malaikat bertanya dalam Quran, Surat Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah hendak menciptakan manusia, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Tapi Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Di balik semua potensi kehancuran yang ada dalam diri manusia, Allah melihat sesuatu yang bahkan para malaikat tidak lihat. Potensi untuk bertobat, mencintai, menyembah, dan menjadi khalifah. Tujuan penciptaan juga erat kaitannya dengan ujian. Dunia bukan tempat balasan, melainkan tempat ujian. Allah ingin menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maka hidup yang sulit, perih, penuh godaan, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah panggung ujian, agar manusia menunjukkan kualitas sebenarnya dari pilihan-pilihannya. Menariknya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Bahkan jika seluruh manusia menjadi ateis sekaligus, tidak akan mengurangi kekuasaannya. Sebaliknya, jika semua makhluk bersujud sekaligus, tidak menambah keagungannya sedikit pun. Maka jelas, tujuan penciptaan kita bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Ibadah itu bentuk kasih sayang Allah agar jiwa kita bersih dan hidup kita terarah. Allah menciptakan kita agar kita mengenalnya. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Disinilah letak tujuan hakiki, mengenal Allah. Karena dengan mengenalnya, hidup menjadi berarti. Tanpa itu, kita bisa hidup puluhan tahun, tapi kosong seperti bangkai berjalan. Penciptaan manusia juga adalah bentuk cinta. Allah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk dan memberi kita nikmat yang tak terhitung. Bahkan sebelum kita menyebut namanya, Dia telah menjaga kita. Bahkan ketika kita durhaka, Dia masih memberi napas. Maka bukan karena kita pantas, tapi karena cintanya terlalu besar. Tujuan hidup adalah menjawab cinta itu, bukan mengkhianatinya. Menjadi manusia adalah amanah. Kita membawa beban yang langit, bumi, dan gunung-gunung pun enggan memikulnya, tapi manusia menerimanya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, disebutkan bahwa manusia itu zalim dan bodoh karena menerima amanah besar itu. Tapi justru karena itulah, kita memiliki potensi tertinggi untuk menjadi makhluk paling mulia, atau paling hina. Allah juga menciptakan kita sebagai khalifah,
bukan sekadar pengisi bumi, tapi pemakmur bumi. Kita diminta membangun, bukan merusak, menebar kasih sayang, bukan kebencian. Maka ketika manusia hanya hidup untuk kesenangan pribadi, tanpa tanggung jawab pada bumi, sesama, dan akhirat, ia telah melupakan fungsi utama penciptaannya. Tujuan lain yang tak kalah penting adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kita diciptakan dengan nafsu dan akal, agar berjuang menundukkan hawa nafsu melalui jalan Allah. Bukan mematikan nafsu, tapi mengarahkan nafsu agar menjadi kendaraan menuju takwa. Maka setiap detik kehidupan kita adalah proses penyucian diri. Kembali ke fitrah, kembali ke Allah. Akhirnya, manusia bukan diciptakan untuk menjadi robot pengabdi, tapi hamba yang sadar, penuh cinta, dan memilih jalan kebenaran meski banyak godaan. Kita bukan hanya ciptaan, tapi juga makhluk yang dicintainya. Maka hidup ini adalah perjalanan pulang dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah juga kita akan kembali. Kesimpulan, setiap kita lahir dengan pertanyaan yang sama. Untuk apa aku ada? Islam menjawabnya bukan dengan janji duniawi, tapi dengan makna paling dalam, bahwa hidup ini adalah bentuk hubungan hamba dan Tuhannya. Kita diciptakan bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita butuhnya. Segala yang kita miliki, tubuh, akal, hati, bahkan waktu yang kita habiskan sekarang, semua hanyalah titipan untuk menguji apakah kita pantas kembali dalam keadaan bersih kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita agar kita mengenalnya, mengabdi kepadanya, dan melalui pengabdian itu, jiwa kita tersucikan dari kerak dunia. Kita berjalan di atas dunia yang fana, di antara tawa dan luka, untuk menemukan jalan pulang. Dalam proses itu, ada kejatuhan dan kesalahan, tapi Allah tidak menilai kesempurnaan, melainkan perjuangan untuk kembali. Maka setiap air mata tobat, setiap niat baik, sekecil apapun, bernilai besar di sisinya. Bagi mereka yang mengejar dunia tanpa arah, hidup terasa hampa dan tanpa ujung. Tapi bagi mereka yang hidup untuk Allah, dunia ini hanya jembatan menuju kekekalan. Mereka tahu bahwa setiap kesabaran, setiap kebaikan, setiap kesungguhan dalam beribadah adalah bekal abadi. Mereka tidak hidup untuk popularitas, tidak tunduk pada pujian manusia, karena mereka sadar tujuan hidup mereka lebih tinggi dari sekadar pengakuan dunia. Banyak orang mencari identitas dalam hal-hal luar, pekerjaan, penampilan, kekayaan. Padahal identitas sejati seorang manusia adalah statusnya sebagai hamba Allah. Dan hanya dengan menyadari itu, hati akan tenang. Sebab yang lelah adalah jiwa yang lupa kepada Tuhannya. Sedangkan jiwa yang dekat dengan Allah, meski miskin, meski sakit, meski sendiri, tetap merasakan bahagia yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya, kembalilah kepada tujuan itu. Jangan biarkan dunia menyeretmu jauh dari makna penciptaanmu. Jadikan setiap hari sebagai bagian dari perjalanan pulang kepada Allah dengan ibadah yang tulus, hati yang bersih, dan amal yang ikhlas. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan hanya mengejar apa yang akan ditinggalkan. Tapi hidup akan menjadi sangat berarti jika kita berjalan di atas alasan sejati kenapa kita diciptakan.